Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan melakukan review hasil investasiku di P2P lending syariah yang namanya Duha Syariah. Nah, ini juga untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita dari Kak Ratus Jagat. Om, coba review Duha Syariah soalnya bagus tuh, nggak ada saldo mengendap katanya. Jadi ketika jatuh tempo langsung otomatis masuk ke rekening kita. Nah, jadi di video kali ini kita bakal review hasil investasiku ya. Kalau misalnya kamu ngikutin video-videoku sebelumnya, aku udah bikinin satu playlist khusus untuk Duha Syariah di mana isinya adalah pembahasan-pembahasanku mengenai Duha Syariah. Aku udah sempat melakukan analisa terhadap platform ini, terus juga di video sebelumnya kita udah pernah coba untuk melakukan pendanaan ya, men. Aku udah memberikan tutorial pendanaan di Duha Syariah ini. Nah, setelah beberapa saat, setelah jatuh tempo, sekarang aku udah berhasil mendapatkan danaku kembali. Dan aku bakal review di video yang kali ini ya, men. Oh iya, untuk aplikasinya itu nggak bisa screen record ya, men. Jadi nanti aku bakal sediain dalam bentuk foto-foto seperti ini aja. Ini karena kalau misalnya aku melakukan screen record, yang ada adalah item semua layarnya. Ini aku coba screen record di sini. Kamu lihat, bisa lihat. Harusnya kan 1 juta dulu. Hasilnya malah seperti ini ya, men. Yang udah siap, kita bakal coba hitung. Jadi karena aplikasinya emang nggak mengizinkan kita untuk screen record, screenshot atau apapun, makanya aku hanya akan menjelaskan dalam bentuk gambar yang aku foto. Ini aku foto langsung dari HP ku ya, men, menggunakan HP ku yang lainnya. Oke, pertama-tama kalau misalnya kamu udah beres melakukan pendanaan, nanti dia pasti bakal ada warning di email kamu ya, men. Jadi selain di aplikasi, nanti kamu juga bakal dikirimin ke email seperti ini. Dan emailnya itu adalah, ini email yang pertama ya, men, dimana informasi transaksi masuk di Fast, ini BCA. Nah, kemudian ini ke alamat emailku, Anda baru saja menerima transaksi melalui layanan Fast dengan detail transaksi berikut ini. Tanggalnya adalah tanggal 21 November 2022. Kalau kamu lihat hari ini videonya di-take pada tanggal 23, tapi ini tanggal 21 pada saat jatuh tempo, aku langsung menerima danaku. Dan di sini kamu bisa lihat ini dari pengirimnya adalah Bank BSI, kemudian dari Duha Madani Syariah. Ini adalah nomor rekeningku, kamu bisa lihat ya. Nominal yang dikirimkan adalah Rp1.017.000. Nah, kemudian untuk email keduanya seperti ini ya, men. Duha Syariah pengembalian dana invoice sekian, kemudian ini dikirimkan juga ke email aku langsung dari Duha Syariahnya. Kamu bisa baca di sini pengembalian dana diterima. Assalamualaikum Daniel, Anda telah menerima pengembalian dana pada tanggal 2022/11/21. Kemudian nih jamnya jam 1, sejumlah angsuran pokoknya sebanyak 1 juta. Kemudian margin atau ujroh netnya adalah 20.000. Nah, di sini masih belum dipotong pajak ya, men. Setelah dipotong pajak, angkanya kan berubah ya, men. Untuk bantuan, mohon hubungi CS2 Syariah, kemudian kontaknya. Nah, jadi seperti itu ya, men. Jadi udah dikirimin 2 email dari Duha Syariah ini. Yang satu adalah bukti transfernya, yang kedua adalah pemberitahuan kalau misalnya kita udah menyelesaikan pendanaan kita ya, men, dan juga udah berhasil jatuh tempo dan dananya dikembalikan. Jadi seperti itu ya, men. Nah, jadi ini adalah pendanaanku yang udah jatuh tempo ya, men. Aku bakal tunjukin langsung di aplikasinya. Nih, kamu bisa lihat di aplikasinya langsung. Nah, ini adalah aplikasi, tampilan awalnya seperti ini. Kalau kamu lihat di sini ada total riwayat pembiayaan. Dan ini pendanaan berlangsung, menunggu akad dan menunggu pendanaan semuanya udah nol karena nggak ada pendanaan yang sedang berjalan ataupun pendanaan yang aku pengen danai ya, men. Dan di sini total riwayat pembiayaan adalah pembiayaan yang udah berlalu dan udah aku dapatkan dana kembali. Tapi kalau kamu lihat kenapa di sini ada 3? Karena waktu itu aku ngambil beberapa pendanaan tapi aku hanya membereskan pembayarannya di satu pendanaan. Sehingga pendanaan-pendanaan lain ke cancel ya, men. Jadi ini harusnya hanya 1 total riwayatnya. Jadi di sini aku hanya mendanai sebanyak 1. Dan kalau misalnya kita klik ke bagian riwayat, nanti bakal dibawa ke halaman ini, di mana di riwayat ini kamu bisa lihat ya. Kalau misalnya kamu lihat di tab atasnya, ini ada penawaran, berjalan, dan selesai. Kalau penawaran, ini adalah yang masih belum kamu ambil, berjalan adalah yang sedang kamu danai. Kalau misalnya selesai, ini yang udah jatuh tempo. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, di mana waktu itu ada suatu pendanaan namanya EP 143.217.000 dengan tingkat resikonya adalah AA. Kemudian imbal hasilnya adalah 12% per tahun. Jangka waktunya adalah 2 bulan. Tipe pembayaran adalah produktif, jatuh temponya 21 November 2022. Dana pembiayaan itu Rp1.000.000. Dana pembiayaan ini maksudnya adalah dana yang aku salurkan di pendanaan ini. Nah, kita bakal coba ya, men. Kita bakal coba melakukan perhitungan apakah benar kalau kita mendanai 1 juta dengan tempo 2 bulan, kemudian imbal hasilnya 12% per tahun, apakah kita akan mendapatkan 1.017.000? Kita bakal langsung keluarin aplikasi kalkulator kita. Nah, di sini aku langsung masukin ya, teman. 1 juta, kemudian dikalikan dengan 12%, kemudian dikalikan dengan 2,
dibagi dengan 12 karena itu 2 bulan per 12 bulan ya teman. Nah, kalau misal kamu lihat di sini aku harusnya mendapatkan Rp20.000. Jadi harusnya dana yang dikembalikan Rp1.020.000. Nah, kenapa di sini ada selisih perbedaan? Jawabannya adalah karena pajak ya teman. Jadi seperti yang kamu ketahui, yang namanya P2P lending, walaupun kita udah mensubmit NPWP, kita bakal tetap dikenakan potongan pajak sebanyak 15%. Kalau belum sampai NPWP, kena potongannya 30% ya teman. Nah, jadi kalau misalnya ini dipotong 15%, berarti hanya tersisa 85%. Ya udah, kita tinggal kali aja, ini dikali dengan 85%, hasilnya adalah Rp17.000. Maka dari itu, setelah danaku dikembalikan sebanyak Rp1.017.000. Nih, kamu bisa lihat di sini ya, pengembaliannya adalah Rp1.017.000 ke akun rekening ini dari Duha Madani Syariah. Jadi 1 juta adalah dana pokok yang aku salurkan, kemudian 17.000 adalah imbal hasil dari investasinya yang udah dipotong pajak ya teman, udah bersihnya angkanya 17.000. Makanya aku mendapatkan uang Rp1.017.000. Nah, aku juga bakal tunjukin langsung ke aplikasi BC aku ya. Kita bakal cek apakah di tanggal 21 kita benar menerima dana atau enggak ya teman. Kita buka aplikasi BCA kita seperti biasa, kemudian kita pencet M-info di sini, kemudian mutasi rekening, lalu kita pilihnya dari tanggal 21 sampai tanggal 21 ya teman. Kalau misalnya kita pencet send, kemudian masukkan PIN seperti biasa. Nih, kamu bisa lihat ya, transfer Duha Madani Syariah yaitu Rp1.017.000. Artinya apa? Artinya aplikasi ini beneran membayar teman. Kesimpulannya adalah aku udah berhasil mendanai di sini, pendanaannya udah beres, udah jatuh tempo, dan aku berhasil mendapatkan danaku kembali di sini. Kamu bisa lihat ya, dananya udah masuk sesuai dengan angka yang ditransfer ini, Rp1.017.000. Nah, jadi gitu ya teman. Kalau misal kamu pengen lihat lebih lanjut mengenai pendanaannya, pendanaan yang aku ambil ini ya teman. Kalau misalnya kita buka ke pendanaannya, bakal ditampilin seperti ini, tinggal risiko AA, imbal hasil 12%, tanggal pembiayaannya 16 September, jatuh tempo 21 November. Jangka waktunya 2 bulan. Kemudian ini invoice-nya, tipe pembiayaan produktif, akadnya ini ya teman. Kemudian jumlah pendanaan 1 juta. Dan waktu itu sisa pendanaannya udah habis. Nah, kita juga bisa lihat banyak lagi detailnya di aplikasi ya. Nanti kalau misal kamu udah menggunakan aplikasinya, kamu bisa langsung baca-baca sendiri ya teman. Di sini aku nggak bisa tampilin karena kalau misal aku screen record, pasti tampilannya bakal hitam semua. Bahkan aku pengen screenshot pun pasti bakal ada tampilan nggak bisa ambil screenshot ya teman. Nah, ini kamu bisa lihat nama perusahaannya PT Adi Sarana Armada TBK, kemudian tahun berdirinya 2003. Kalau kamu scroll ke bagian bawah lagi, ini sebenarnya masih banyak data lagi ya teman. Bahkan kamu juga bisa melihat ringkasan borrowernya. Kamu bisa lihat performa masa lalunya seperti apa, apakah sebelum-sebelumnya mereka track recordnya bagus atau enggak. Kamu bisa akses semuanya di situ ya teman. Nah, jadi gitu ya teman untuk aplikasi Duha Syariah ini. Nah, kalau misal kamu ke bagian inbox, ini di setiap kali nanti ada peluang pendanaan baru, mereka akan mengingatkan kamu, akan memberikan reminder seperti ini. Pembiayaan baru yang siap didanai. Kalau misalnya kamu pengen danai, nanti kamu langsung buka aja dan kamu langsung bisa pelajari pendanaan tersebut. Kalau misalnya kamu mau, kamu langsung order dan juga melakukan pembayaran ya. Jadi setiap ada pendanaan baru, pasti nanti bakal langsung dikirimin notifikasi. Ini sama seperti di emailnya juga ya, Kalau kamu lihat nih di emailnya kan banyak banget ya. Ini kamu bisa lihat pembiayaan baru siap danai, pembiayaan baru siap didanai, pembiayaan baru siap didanai. Jadi di setiap ada pembiayaan baru, pasti bakal langsung ditampilin di aplikasi, di notifikasi, dan juga dikirimin ke email kita. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, aplikasi Duha Syariah ini merupakan aplikasi alternatif investasi yang lumayan oke juga dan boleh kamu gunakan. Apalagi bagi kamu yang pengen mencari investasi yang sifatnya syariah. Karena seperti yang kamu ketahui, untuk pilihan pendanaan yang sifatnya syariah itu masih belum banyak ya teman. Kalau misal P2P itu hanya beberapa. Aku udah review beberapa di channel ini. Kamu bisa cek ke bagian playlist. Aku udah bikinin menurut playlist masing-masing ya teman. Ada Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, terus juga ada Kaswa. Terus kalau misal kamu pengen menggunakan bibit, kamu juga boleh menggunakan bibit syariah, teman. Kamu tinggal ke setting nyalain syariahnya. Nah, jadi seperti yang kamu ketahui kan pilihannya belum banyak. Nah, Duha Syariah ini merupakan salah satu yang lumayan oke juga, di mana kamu bisa mendanai dan kamu udah lihat pembiayaanku berhasil dan aku berhasil mendapatkan dana pokok beserta dengan imbal hasil investasinya, ya, teman. Nah, kalau misal kamu pengen mendanai di sini, sebenarnya kamu tetap boleh mendanai, tapi aku selalu ingatkan jangan lupa untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Jangan sampai semua dana
dana kamu langsung ditaruh di sini. Sebisa mungkin kamu diversifikasi ya. Mungkin kamu boleh sebar lagi, kamu bagi ke Alami, bagi ke Dua Syariah, sebagian taruh di Bibit, sebagian taruh di Kaswa atau apapun. Yang pasti lakukan yang namanya diversifikasi, tujuannya untuk minimalisir resiko. Walaupun sebagus-bagusnya suatu platform, jangan sampai kamu masukin semua dana kamu di situ ya. Mungkin kalau misal kamu lebih yakin terhadap satu platform ini, nggak apa-apa kalau kamu taruh alokasinya sedikit lebih besar. Tapi pastikan tetap lakukan diversifikasi, jangan sampai portofolio kamu terlalu berat di satu titik ya, supaya investasi kamu nggak jadi terlalu beresiko. Nah, terus kalau misalnya ditanya ke Ratus Jagat ini, apakah benar dana saldonya nggak ada yang mengendap? Kalau misal jatuh tempo, langsung otomatis dikembalikan ke rekening kita. Jawabannya adalah benar ya, karena kalau misal kamu lihat, kan di sini jatuh temponya pada tanggal 21 November 2022. Dan seperti yang tadi aku udah tunjukin di BC aku, di mutasi rekening, kamu bisa lihat ya, di tanggal 21 tepat, aku langsung dikirimin danaku. Jadi kita nggak perlu menunggu sampai berapa hari lagi. Nggak seperti P2P lending lainnya. P2P lending lain biasanya kalau udah jatuh tempo tanggal segitu, nanti kamu tunggu berapa hari lah, ada yang kamu mencairinnya butuh berapa hari lah, jadi nggak langsung di hari itu ya memang. Tapi di Dua Syariah ini mantepnya adalah kamu langsung dibalikin di hari itu juga. Jadi ini udah salah satu P2P lending yang oke banget. Nah, terus satu hal lagi yang aku pengen ingetin adalah di sini pendanaannya itu nggak selalu ada. Jadi kalau misal kamu pengen mendanai dan kebetulan ada, kamu bisa langsung manfaatin kesempatan itu. Kalau misal kamu pengen nggak ketinggalan, ya kamu sering aja cekin aplikasinya, cek notifikasi atau enggak kamu berlangganan ke newsletternya supaya setiap ada pendanaan tersedia nanti kamu bakal langsung diingetin ya men. Nah, mungkin sekian aja reviewku mengenai Dua Syariah. Bagi teman-teman semua yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis komen di sini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Newsletternya supaya setiap ada pendanaan tersedia nanti kamu bakal langsung diingetin ya men. Nah, mungkin sekian aja reviewku mengenai Dua Syariah. Bagi teman-teman semua yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis komen di sini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.